juga disuruh lari sama ayahnya. Jadi biar dia paling belakang ya, tapi dia ikut juga lari semangat. Karena ayahnya itu ancam, kalau nak mau lari digosok badannya pakai remason gitu. Takut dia kepanasan. Jadi setiap saya mukul, saya sakit. Nah, tapi karena sudah di final, ya saya tidak punya pilihan lain. Saya harus menahan sakit setiap mukul, ya, supaya apa? Supaya saya bisa mengalahkan lawan saya di final itu. Kami sering berdiskusi, kami sering banyak sekali hal-hal yang dilakukan di luar tinju yang menurut saya tidak saya dapatkan di kepelatihan lain. Jadi Pino Bahari itu saya anggap seperti keluarga sendiri, seperti abang sendiri. Sebagai petinju, nama Pino Bahari mungkin tidak setenar nama Elias Pikal atau Chris John. Tapi di arena tinju amatir, Pino Bahari adalah salah satu petinju terbaik yang pernah dimiliki Indonesia. Petinju asal Bali ini menjadi petinju Indonesia terakhir yang mampu berjaya merebut medali emas di ajang Pesta Olahraga Bangsa-Bangsa Asia Asian Games 1990 yang digelar di Tiongkok. Prestasi yang hingga detik ini belum mampu diulangi oleh petinju Indonesia lainnya. Berkenalan Pino dengan dunia olahraga tinju tidak lepas dari peran almarhum sang ayah Daniel Bahari. Sebagai anak sulung dari 9 bersaudara, 4 adik laki-laki Pino juga menggeluti dunia olahraga keras ini. Saya terlahir dari keluarga yang membina tinju. Jadi ayah almarhum Bapak Daniel Bahari adalah mudanya dulu pernah menjadi petinju, kemudian menjadi pelatih tinju amatir dan tinju profesional. Dari 9 kami ada 5 laki-laki. Saya pertama, nomor 2 Nemo Bahari, petinju juga. Yang nomor 5 almarhum Cem, dan nomor 6 Daudi Bahari, petinju sempat masuk ke profesional. Dan yang terakhir Teofilo Bahari sempat menjadi petinju amatir juga. Sejak dari usia yang masih sangat belia, bahkan sejak bayi, Pino sudah dibentuk dan diarahkan oleh almarhum ayahnya untuk menjadi seorang petinju. Buah apel kan lumayan tuh beratnya juga untuk si baby. Itu mulai habis mandi setiap hari. Dijatuhin mulai dari yang terdekat, terus tambah tinggi, tambah tinggi, tambah tinggi. Jadi bapaknya sampai begini, coba kamu lihat tuh, kan ototnya dia kayaknya, apa namanya, kontraksi, dia nahan perutnya itu. Itu maksudnya itu, supaya otot-otot perut itu kuat untuk persiapan besok kalau kena pukul, no problem, seperti itu. Jadi saya melihat itu ya, sebagai ibu tuh, aduh kok tega banget sih bapak ini gitu loh. Jadi selalu dia mengatakan, kamu percayakan pada saya. Tidak mungkin ada orang tua yang gelok mencelakakan anaknya. Kalau waktu kita masih jadi atlet, kita lari di stadion tuh, namanya lapangan tuh, Pino juga disuruh lari sama ayahnya. Jadi biar dia paling belakang ya, tapi dia ikut juga lari semangat. Karena ayahnya tuh ancam, kalau nak mau lari digosok badannya pakai remason gitu. Takut dia kepanasan. Saya ingat tuh bapaknya, mau lari enggak dulu. Di era tahun 1980 hingga 1990-an, Sasana Tinju Sakti Bali milik Daniel Bahari memang menjadi salah satu barometer tinju nasional yang telah melahirkan sejumlah petinju handal, baik amatir maupun profesional. Obsesi Daniel menjadikan anak-anaknya sebagai petinju dan petarung hebat membuat adik-adik Pino juga terbiasa dengan kerasnya didikan sang ayah di atas ring tinju.
Yang pertama keras ya, itu pasti. Keras itu pasti, dan juga saya sangat dibantu juga dengan kakak-kakak kan. Jadi kakak-kakak mengatrol saya, jadinya disparingin terus. Dan dari kecil juga kita udah disparingin, dan itu memang kita disparingin sama anak-anak yang lebih besar gitu, masih kecil gitu. Dan cuma boleh bertahan aja, dipukulin gitu. Jadi untuk melatih kita punya calmness, kita punya self control. Banyak orang yang datang pengen latihan di tempat kita, dan ya kami anak-anaknya selalu jadi bahan uji coba. Tesnya tuh sama kami gitu kan. Maksudnya pasti mereka lebih besar, apalagi saya. Ya, lawan-lawan saya ketika mereka datang besar-besar, jagoan kampung, tukang berkelahi, udah nggak ada lawannya di kampungnya. Datang kemari yakin banget bisa saya yang diadu, padahal beda banget berat badan dan sebagainya ya. Dulu sasana kita itu di halaman rumah. Jadi ketika itu kita memiliki beberapa petinju yang sudah level juara nasional, ada yang sudah level untuk Asia Pasifik. Nah, jadi keseharian saya setiap hari sparring bersama mereka. Dan ketika petinju-petinju binaan ayah ini akan menghadapi pertandingan, ya, saya akan membantu mereka menjadi sparring partnernya. Ya, zaman dulu tinju profesional itu kalau untuk kejuaraan mereka main 15 ronde. Ya, jadi kita sparring itu bisa 20 sampai 25 ronde. Meski masih berusia remaja, bakat dan kemampuan Pino memang sudah terlihat menonjol. Salah satu petinju Sasana Sakti Bali yang sering menjadi sparring partner bagi Pino remaja adalah Iwayan Budawarse yang saat itu adalah juara nasional di kelas welter 66,6 kg. Kalau Pino itu orangnya pertahanannya kelebihannya di situ. Pertahanannya ulet, dia main macam Foreman dia. Ya, macam Josh Foreman, dan dia punya hook itu keras sekali. Sebenarnya saya pernah bilang sama Bapak, sehabis saya sparring dia, Pak, saya nggak sanggup sama dia, 2 tahun lagi saya pasti kalah. Saya bilang. Asian Games 1990 di Beijing, Tiongkok menjadi salah satu prestasi dan pencapaian terbaik Pino di arena ring tinju amatir. Namun, perjalanan Pino menuju Asian Games 1990 tidaklah semulus yang dibayangkan. Pino sempat kesulitan beradaptasi dengan program latihan yang diberikan pelatih tim tinju Indonesia saat itu, Helmut Kruger, yang berasal dari Jerman Timur. Setiap pagi latihan lari itu saya pasti yang terburuk lah rekornya. Demikian. Tapi Bang Pino buktikan di arena ya, Bang? Ya, karena saya fokus saya memang untuk kekuatan untuk memukul, menyerang. Jadi ketika program latihan latihan tinju memukulnya, saya habis-habisan. Latihan dan kerja keras yang selama ini dijalani Pino pun akhirnya terbayar lunas saat tampil di Beijing. Satu demi satu, Pino menaklukkan lawan-lawannya di arena tinju Asian Games 1990. Cedera yang dialami di partai semifinal tak ia rasakan saat berlaga di partai puncak. Pino yang saat itu belum genap berusia 17 tahun akhirnya mampu mempersembahkan medali emas bagi kontingen Merah Putih. Jadi saya cedera telunjuk saya kiri kanan itu waktu habis semifinal itu inilah cedera ya di jari telunjuk. Jadi setiap saya memukul saya sakit. Nah, tapi karena sudah di final, ya saya tidak punya pilihan lain. Saya harus menahan sakit setiap mukul supaya saya bisa mengalahkan lawan saya di final itu. Sebetulnya pertarungan berimbang, tetapi seperti keadaan sebelumnya, tekanan yang dia lakukan lebih banyak, dia lebih banyak menekan, sedangkan si Mongolia ini lebih banyak menghindar dan melakukan balasan. Jadi agresivitas dia inilah yang membuat dia unggul dalam penilaian para hakim. Ketika melihat siaran langsung upacara pembukaan Olimpiade, saya melihat rekan-rekan saya ada di sana, yang seharusnya saya juga ada di sana. Nah, itu membuat saya benar-benar sangat kecewa. Nah, saya patah arang.
Selain Sasana Sakti Bali di Denpasar, almarhum Daniel Bahari juga memiliki sasana tinju dengan fasilitas lengkap di daerah Petang, Kabupaten Badung, Bali. Pino dan adik-adiknya juga kerap berlatih di sasana yang berdiri pada tahun 1985 ini. Namun sayangnya, sejak tahun 2018, sasana yang biasanya digunakan para petinju yang sedang memasuki fase latihan persiapan khusus ini kini dalam kondisi tidak terawat. Ini tadinya ring tinju atau gimana nih Bang? Ya, jadi tadinya kita punya sarana ring tinju yang ukuran standar internasional. Jadi kita berlatih di sini, ya termasuk sparring juga. Kemudian dulu ada beberapa peralatan sansak yang tergantung untuk. Itu sisa satu doang tuh Bang ya? Iya, masih ada. Tadinya ada berapa emang Bang di sini Bang? Ada beberapa. Jadi beberapa yang ini ada sansak yang kita gantung. Nah, kemudian di atasnya ada. Oh. Petinju stay di sini. Dan saya dengar juga ada beberapa nama besar petinju kita yang sempat latihan di Sasana Sakti Bali ini. Siapa aja Bang Pino? Ya, selain kami sekeluarga, termasuk Daudi, kita pernah ikut di mempersiapkan dulu Chris John, kemudian persiapan kejuaraan dunia, kemudian Daud Jordan juga pernah latihan di sini ya? Iya, dan nginap di sini juga. Oh. Beberapa bulan. Terletak di daerah dataran tinggi, lokasi sasana ini sangat cocok untuk program latihan yang bertujuan meningkatkan kondisi fisik petinju. Lari naik turun bukit menjadi salah satu menu utama latihan. Katanya ada rute lari juga nih, yang rutenya cukup menantang dan menguras tenaga juga ya Bang ya? Iya, jadi lokasinya dari depan tadi start, kelilingin lokasi tanah ini, turun ke bawah, sampai di ujung sana. Di sana tuh? Iya. Jadi dulu tuh digantungin sancak juga di sana. Jadi sampai di ujung, kita push sancak dulu beberapa detik, lalu lanjut lari lagi, lalu jalurnya naik ke atas, muter lagi. Nah ini yang untuk kalau buat pemanasan latihan di ring tinju. Jadi fisiknya dapat banget tuh ya? Ya, jadi fisik kita luar biasa lagi. Gemblengan keras Daniel Bahari pada anak-anaknya terbukti berbuah manis. Setelah mampu menyumbangkan medali emas Asian Games 1990, Pino kembali menorehkan prestasi dengan lolos kualifikasi ke Olimpiade Atlanta 1996. Hebatnya lagi, prestasi Pino lolos ke Olimpiade ini juga diikuti oleh sang adik, Nemo Bahari. Namun sayangnya, cedera membuat Pino harus mengubur impiannya tampil di pesta olahraga terbesar dunia tersebut. Ketika persiapan untuk ke Olimpiade itulah saya mengalami cedera yang sangat parah, karena kondisi seperti itu yang tidak diberangkatkan lah ke Olimpiade. Kejadian itu yang membuat saya merasa sangat kecewa, secara psikologi saya merasa sangat down, apalagi ketika melihat siaran langsung upacara pembukaan Olimpiade. Saya melihat rekan-rekan saya ada di sana, yang seharusnya saya juga ada di sana. Nah, itu membuat saya benar-benar sangat kecewa. Nah, saya patah arang. Sementara bagi Nemo, Olimpiade Atlanta 1996 menjadi salah satu momen persimpangan dalam menentukan jalan hidupnya. Pengalaman spiritual yang dialaminya membuat Nemo ingin menjadi seorang pendeta, profesi yang akhirnya dijalaninya hingga saat ini. Di kelas saya, waktu itu saya kelas 10, Indonesia memang boleh dibilang di Asia lah. Ya, saya termasuk yang diperhitungkan. Gitu. Dan persiapan menuju ke Olimpiade Atlanta waktu itu ya saya sangat diharapkan oleh negara. Ya kan? Jadi dilema tuh saya, karena di satu sisi saya pengen menjadi seperti saya sekarang gitu ya, jadi seorang pelayan Tuhan. Tapi di sisi lain saya juga menyadari bahwa ya bangsa saya sangat banyak berharap sama saya, dan ayah saya juga sudah sangat banyak berinvestasi buat kami. Meski saat itu Indonesia bisa meloloskan 5 petinjunya ke Olimpiade Atlanta, tidak ada satupun yang mampu menyumbangkan medali bagi kontingen Indonesia.
seseorang yang bertanding di Olimpiade itu, kalau kita lihat yang berhasil itu daftar rekor bertandingnya di atas 150. Sedangkan kita di bawah 50. Bagaimana mau unggul? Mereka karena sudah bertarung di atas 150 kali, sehingga kita bisa mengukur kecepatan lawan, kita bisa mengukur kekuatan lawan, mengukur kecepatan dan mengukur kekuatan. Ketika itu sudah bisa, maka dunia kita punya. Usai Olimpiade Atlanta, Pino dan Nemo Bahari sempat berpikir untuk pensiun. Namun, sebelum benar-benar menggantungkan sarung tinjunya, Pino dan Nemo tampil di Pekan Olahraga Nasional 1996 di Jakarta dan kembali membuktikan diri sebagai yang terbaik di tanah air. Kini, Bahari bersaudara masih setia menggeluti dunia tinju. Hampir setiap hari, mereka berbagi ilmu dan pengalaman pada orang-orang yang ingin berlatih tinju di Sasana Sakti Gibor dan Pasar Bali. Tapi tentunya, metode latihan yang dulu diberikan almarhum Daniel Bahari pada anak-anaknya sulit untuk diterapkan pada anak-anak generasi saat ini. Zaman dulu kan kita hiburan sangat terbatas. Nah, sekarang kalau zaman sekarang kan hiburan yang menyerbu kita. Sulit untuk membendung atau melarang seorang anak untuk tidak main gadget ini zaman sekarang susah sekali. Ya mungkin itulah kendalanya mungkin ya. Tapi sebenarnya kalau anak-anak ini bisa memanfaatkan gadget ini bisa sebenarnya lebih meningkatkan prestasi mereka. Karena dari gadget ini sekarang kan sudah gampang itu melihat video-video pertandingan, orang latihan di negara lain. Sebenarnya peluang mereka untuk lebih menyerap ilmu lebih banyak itu lebih terbuka saat ini dibandingkan kami zaman dulu. Satu hal yang pasti, nama besar keluarga Bahari ternyata masih menjadi daya tarik bagi penggemar tinju yang berlatih di Sasana Sakti Gibor, Bali. Karena itulah keluarga Bahari itu paling top di Bali kalau bisa saya bilang gitu. Nah, makanya saya percayain diri saya sama orang tua saya untuk ngambil ilmu, ngikutin ilmu di sini ya. Jadi saya sekarang beda sama yang lain-lain. Kalau bersama di sini sama keluarga Daudi Bahari itu mengajarkan defense, cara supaya aman dan menjadi pemain yang rapi. Yang paling menarik itu sih sparring sama orang-orang yang lebih jago. Jadi kita bisa belajar bersama gitu. Ya, saya sendiri bersyukur dan beruntung bisa mengenal Bahari keluarga, khususnya Pino Bahari, karena mereka datang dari keluarga petinju yang tidak hanya hebat secara prestasi, tidak hanya hebat sebagai pelatih, namun mereka juga punya kepribadian yang luar biasa. Selain berprestasi sebagai petinju amatir, Pino Bahari juga pernah menjadi pelatih dari petinju Indonesia Daud Yordan yang merupakan mantan juara dunia tinju di 3 divisi yang berbeda. Terjunnya Daud ke ring tinju profesional pun tak lepas dari peran almarhum Daniel Bahari yang bisa melihat potensi Daud. Daud ini sebenarnya punya potensi sangat besar. Ayo kita bina, kita cetak prestasinya di tinju profesional saja. Daripada dia menghabiskan umur usianya, kesempatannya di tim nasional tapi tidak pernah bisa menjadi tim inti. Jadi ketika dapat kepercayaan dan kesempatan untuk membantu persiapannya Daud, ya kita benar-benar melakukan persiapan dengan maksimal ya. Daud Yordan juga mengakui bahwa keluarga Bahari memiliki peran dan jasa yang sangat besar terhadap perkembangan karirnya di dunia tinju profesional.
Ya, saya sendiri bersyukur dan beruntung bisa mengenal Bahari keluarga, khususnya Pino Bahari, karena mereka datang dari keluarga petinju yang tidak hanya hebat secara prestasi, tidak hanya hebat sebagai pelatih, namun mereka juga punya kepribadian yang luar biasa. Secara kultur kita dari orang timur ya, kami sering berdiskusi, kami sering banyak sekali hal-hal yang dilakukan di luar tinju yang menurut saya tidak saya dapatkan di kepelatihan lain. Jadi Pino Bahari itu saya anggap seperti keluarga sendiri, seperti abang sendiri. Meski diakui sebagai salah satu petinju amatir terbaik Indonesia, Pino Bahari tidak sempat merasakan atmosfer persaingan di tinju profesional. Cedera yang dialami membuat Pino harus pensiun di usianya yang masih 24 tahun. Kondisi cedera saya itu bantalan antar tulang saya ada sedikit pergeseran. Nah, gesernya ini yang menekan saya punya sentral saraf. Sampai kan ya, kalau saya terus paksakan untuk olahraga berat, nah ini kemungkinan di kemudian hari saya bisa mengalami kelumpuhan. Ya kalau hati kecil rasanya aduh pengen, tapi ketika saya ingat dokter tuh bilang waduh daripada saya lumpuh mendingan nggak tinju lagi deh. Pino mungkin sudah tidak bisa lagi turun ke arena sebagai petinju. Tapi darah tinju yang mengalir di keluarga Bahari membuat Pino tidak bisa 100% meninggalkan tinju. Pino pun sesekali masih membantu melatih di Sasana Sakti Gibor dan Pasar. Ya, good. Nah, sekarang ketika pakai pukulan, ini melangkah, tangan luruskan ke depan. Ya, bersamaan dengan langkah. Yes, good. Ya. Susah ya Bang ya? Ya, harus sering dilatih. Harus santai juga. Ya, harus relax mungkin. Karena kalau kaku terpaku sama langkah dan pukulan jadinya malah gerakannya nggak natural gitu Bang ya. Besar dan tumbuh di keluarga pencinta tinju, Pino sebenarnya juga menginginkan anak laki-lakinya mengikuti jejaknya menekuni tinju. Namun sang istri berpendapat lain. Istri saya mengingatkan saya. Jadi istri nggak ngizinin ya Bang? Alasannya apa tuh Bang? Ini kan putranya kan Bang? Ya. Sini dong. Kamil. Ini putranya Bang Pino nih? Iya. Jadi kenapa dia nggak diizinin untuk tinju nih Bang? Ya jadi ketika udah mulai saya ajarin teknik dasar, mamanya iya. Kemudian ya curhat lah, mengingatkan saya sebenarnya. Jadi dia berkata, loh ini kamu mau ngelatih anakmu tinju, mau jadikan dia petinju kayak kamu. Sekarang lihat tuh, kamu sudah berprestasi juara Asian Games, tapi tidak ada jaminan tidak ada jaminan kehidupan dari pemerintah. Hal seperti itu yang membuat saya berpikir juga, wah ya benar juga, karena belum ada jaminan sosial lah dari seorang mantan atlet. Sebagai salah satu sumber penghasilannya, Pino yang kini sudah berusia 51 tahun bekerja di bagian personalia pada sebuah perusahaan milik rekannya yang bergerak di bidang penyedia jasa satuan pengamanan. Jadi saya lihat Om Pino ini berbeda. Kalau kadang-kadang kita melihat seorang petinju itu karakternya keras, ngomong suaranya keras. Tapi Om Pino ini beda dia. Karakternya dia santai, sabar, tapi tajam seperti itu. Cocoklah untuk mengelola di pengamanan. Sebagai mantan petinju nasional, Pino juga masih menyimpan kegelisahan soal prestasi tinju amatir tanah air. Jangan dulu berbicara level Olimpiade. Di level Asia saja, belum ada petinju Indonesia yang mampu mengulangi prestasi Pino di Asian Games 1990. Pino pun berharap segera muncul petinju Indonesia yang mampu menyamai atau bahkan melebihi prestasi yang diukir Pino lebih dari 30 tahun yang lalu di arena ring tinju amatir.
Ya sebenarnya sebagai pembina atau pelaku di cabang olahraga tinju ya sangat sedih juga. Kenapa prestasi kita belum bisa sampai ke level itu lagi. Tapi ya mungkin kendalanya saya rasa lebih besar ya dengan keadaan perekonomian saat ini. Karena kan kalau kita bandingkan kurs dolar zaman dulu itu dengan keadaan sekarang jauh lebih berat sekarang. Jadi kesempatan untuk atlet-atlet kita, petinju kita untuk bisa berkompetisi di level internasional itu sangat minim untuk saat ini kalau saya perhatikan.